Halo semua, kami dari kelompok 5, saya Prima. Saya Jovi. Saya Claudia. Saya Oki. Saya Novan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Internet of Things. Kelompok kami akan membangun sistem pendeteksi kebakaran. Sistem kami akan menggunakan teknologi notifikasi, monitoring, serta analitik. Jadi Internet of Things IoT adalah jaringan perangkat yang terhubung melalui internet, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan bertukar data. Salah satu aplikasi penting IoT adalah dalam bidang keselamatan, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Nah, kebakaran merupakan ancaman serius yang dapat menyebabkan kerugian besar, baik secara materi maupun jiwa. Oleh karena itu, deteksi dini dan respons cepat sangat penting untuk mencegah dampak yang lebih besar. Sensor api adalah perangkat yang dirancang untuk mendeteksi tanda-tanda awal kebakaran, seperti asap, panas, dan gas berbahaya. Sensor-sensor ini memainkan peran kunci dalam sistem pencegahan kebakaran modern. Alat yang dibutuhkan adalah ESP32, flame sensor, dan korek api sebagai media simulasi kebakaran. Teknologi yang kami gunakan ada dua. Yang pertama itu Telegram, yang kedua itu Thingsbot. Nah, Telegram di sini adalah media sebagai notifikasi apabila terjadi kebakaran, dan Thingsbot ini adalah media untuk memonitoring kebakaran, kemudian datanya bisa diekspor dan dianalisis. Baiklah, di sini kami menggunakan sensor api atau yang sering disebut dengan flame sensor dengan 3 penyambungan. Yang pertama di sini kita ada penyambungan untuk power, ground, dan menggunakan penyambungan untuk analog. Dan di sini kami menggunakan microcontroller ESP32 dan korek untuk media apinya. Jadi kami menganggap korek ini sebagai api yang akan kita tes ke sensor api di sini. Ketika apinya sudah terdeteksi, kami juga menggunakan Telegram sebagai media informatif yang akan didapatkan untuk si user mendapatkan informasi dari Telegram bahwasannya ada api atau tidak. Nah, baik, di sini langsung saja kita praktekkan. Kami akan mencoba menyalakan api di sini. Apakah di sini ada notifikasi Telegram, ada api atau tidak? Di sini ada info penting, ada kebakaran. Kita tes sekali lagi. Ada Telegram lagi yang dapat dari flame sensornya yang menyatakan bahwasanya ada api. Jadi di sini ada delay sebanyak 500 milisecond setelah dinyalakan. Jadi dia percepatan itu sebanyak 500 second. Dan di sini kita bisa lihat selama ini masih ada, ini akan nyala terus sampai apinya padam. Di layer aplikasi kita, selain ada Telegram, kita juga memiliki dashboard dan reporting yang menggunakan Thingsbot. Nah, bagaimana cara kerjanya Thingsbot ini? Nah, jadi setelah dilakukan send data ya terhadap Telegram, kita juga melakukan HTTP request kepada Thingsbot, yang terutama adalah Thingsbot API, di mana kita akan mengirimkan data dalam bentuk telemetri yang berbentuk JSON object seperti itu. Nah, kemudian dari data yang akan dikirimkan oleh sebuah device yang akan diterima oleh si Thingsbot ini, ditampilkanlah sebuah dashboard yang akan mendeteksi apakah terjadi kebakaran. Nah, mari kita coba simulasikan bila ada terjadi kebakaran. Nah, mari kita coba melihat di time chart ini, gitu ya. Jadi kita menggunakan salah satu chart di Thingsbot itu adalah sebuah time series yang dimana setiap detiknya akan terdeteksi kira-kira adakah kebakaran atau tidak, seperti itu. Nah, di sini teman saya sudah melakukan simulasi gitu ya kebakaran. Di sini bisa dilihat bahwa grafiknya ini naik ke angka 1. Nah, artinya
pada detik tersebut itu terjadi kebakaran. Nah, seperti itu. Nah, kita melihat juga apabila salah satu temperatur di sini di detik ke 28 ya, di detik ke 15 ini itu ada sedikit penurunan di sini, karena memang kalau misalnya dia membaca gitu ya, membaca atau mendeteksi sebuah kebakaran yang sifatnya sebentar atau setengah detik, dia juga akan mengambil rata-ratanya seperti itu. Nah, mari kita coba melihat apabila simulasi kebakaran itu dilakukan terus-menerus. Oke, nah kita bisa melihat di sini selain kita bisa memonitoring, kita juga memiliki fitur reporting, dimana kalau kita di sini kita lihat, kita coba ekspor data. Misalnya kita bisa ekspor data ke dalam bentuk CSV ataupun dalam bentuk file Excel, seperti itu. Yang kemudian data-data ini itu dapat digunakan sebagai analitik. Nah, saya contohkan bentuk datanya seperti apa. Oke, di sini kita bisa melihat ada beberapa atribut yang bisa kita dapatkan, yaitu yang pertama ada timestamp, yang kedua ada flame. Flame ini bisa berbentuk 0 ataupun 1. Apabila 0, maka dia berarti tidak ada kebakaran, tidak terjadi kebakaran. Kalau misalnya 1 itu artinya ada kebakaran. Kalau misalnya di sini 1 itu terjadi dalam beberapa detik, maka artinya kebakaran tersebut terjadi secara terus-menerus. Kemudian kita menggunakan sebuah kolom ya, kolom tambahan atau yang kita sebut kolom bantuan gitu ya, helper column, yang digunakan untuk menghitung seberapa lama kebakaran itu terjadi gitu. Jadi misalnya di sini ada dari detik 22 ke 26. Maka di sini kita melihat ada 5 detik kebakaran. Nah, maka di sini kita merumuskan bahwa ada 5 detik kebakaran dari jam 1 detik ke 22 sampai 26 seperti itu. Kemudian kita bisa melihat mana durasi yang kira-kira paling panjang dari mulainya kebakaran sampai terjadinya pemadaman kebakaran tersebut. Di sini kita simulasikan misalkan maksimal dari sequence kebakaran yang terjadi adalah 10 detik gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini ada minimum sequence, kita juga merumuskan bahwa sequence yang paling kecil adalah 4 detik seperti itu. Sekian persentase dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.